Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang konsep pemasaran holistik dari Universal Studio. Holistic marketing ada 4 jenis. Yang pertama ada relationship marketing, yang kedua ada integrated marketing, yang ketiga ada internal marketing, dan yang terakhir performance marketing. Yang pertama ada relationship marketing. Relationship marketing di Universal itu kepada karyawannya ada menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, mengajarkan profesionalisme kerja, dan memberikan reward kursus seperti memberikan merchandise pada karyawannya. Lalu ada relationship terhadap konsumen. Relationship terhadap konsumen itu Universal sangat menjaga loyalitas konsumennya. Seperti jika ada saran yang masuk akan segera ditanggapi dan segera dibenahi. Terus ada memberikan bingkisan kepada konsumen tetap atau VIP. Terus ada relationship marketing dengan partner. Partner yang ada di Universal terbagi berdasarkan theme park dan movie. Dari segi theme park ada menjaga kerjasama dengan penyedia layanan hiburan dari berbagai tempat. Dari segi movie, membuat dan melakukan kerjasama dengan promotor-promotor film besar lainnya. Selanjutnya ada integrated marketing. Integrated marketing, Universal di sini ada 7P. Yang pertama ada produk. Produk dari Universal sendiri ada merchandise, restoran, dan resort. Untuk bidang perfilman, mereka menghasilkan berbagai judul-judul film. Terus ada price. Di sini Universal Studio memang sedikit pricey, tapi harganya tetap lebih rendah dari theme park pesaing yaitu Disney. Lalu ada place. Place ini Universal ada di berbagai negara-negara pilihan saja. Terus ada cycle evidence. Cycle evidence ini Universal itu ada di Universal Orlando, Universal Florida, Universal Jepang, Universal Singapura, Universal Beijing, dan Universal Hollywood. Lalu ada people. People di sini yang pengunjung di Universal Studio itu biasanya di kalangan menengah dan menengah ke atas. Karena harganya pricey, maka dari itu yang bisa datang ke theme park itu hanya kalangan yang menengah dan sampai menengah ke atas. Nah, pengunjungnya itu biasanya keluarga, dalam kalangan keluarga, anak-anak, turis, dan masih banyak lagi. Lalu ada promosi. Di promosi itu yang pertama ada sosial media, television, website, magazine, and billboards. Nah, untuk yang pertama ini promosinya itu dalam bentuk iklan. Kalau yang di TV itu biasanya iklannya tuh muncul di sebelum acara-acara yang berating tinggi. Jadi seperti sebelum Ellen Show, karena acara yang berating tinggi itu pasti lebih banyak penontonnya. Lalu ada yang kedua, over VIP experience. Di sini Universal juga menawarkan akses VIP. Jadi konsumen ditawari tiket VIP supaya di dalam theme park mereka tidak perlu untuk mengantri lagi berlama-lama. Terus yang terakhir ada proses. Proses di sini itu seperti persiapan untuk sebelum parade dan persiapan kebersihan sebelum dibukanya theme park. Selanjutnya ada internal marketing. Dalam internal marketing, dalam teorinya terdapat 2 tingkatan dalam internal marketing. Yang pertama ada fungsi marketing saling bekerja sama, dan yang kedua ada seluruh departemen ikut menerapkan pemasaran atau wholesaler. Dalam Universal sendiri, kedua tingkatan ini diterapkan dengan caranya sendiri. Hal ini terjadi karena Universal telah mempunyai pembagian job desk dan melihat rekanan yang ada.
Contohnya seperti saat Universal Studio bekerja sama dengan anak perusahaannya yaitu DreamWorks. Kedua perusahaan ini berkolaborasi untuk menciptakan karya. Bidang marketing dari Universal Studio dan bidang marketing dari DreamWorks sama-sama bekerja untuk mempromosikan karya tersebut. Tidak hanya itu, artis yang terlibat dan seluruh pekerja dari dua perusahaan tersebut akan ikut mempromosikan hasil karya tersebut. Lalu selanjutnya ada performance marketing. Di performance marketing ini ada dua jenis. Untuk Universal sendiri itu ada studio event dan social program. Untuk yang studio event, yang pertama itu ada Halloween Horror Night dan yang kedua ada Universal Parade. Untuk Halloween Horror Night itu adalah kegiatan tahunan yang biasanya ada di waktu Halloween dalam kurun waktu September-Oktober. Untuk yang Universal Parade itu biasanya ada di perayaan hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Paskah, dan lain-lain. Untuk contohnya Halloween Horror Night seperti itu, dan yang Universal Parade seperti itu. Yang selanjutnya ada Universal Social Program. Universal Social Program di sini itu ada Universal Orlando Community Relationship. Universal Orlando Community Relationship ini adalah kegiatan amal yang dilakukan oleh Universal, tetapi sementara ini hanya ada di Orlando, yaitu kegiatannya mengumpulkan dana untuk diberikan kepada komunitas lokal yang ada di Florida. Terus selanjutnya ada Art of Tomorrow. Art of Tomorrow ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 8. Universal Orlando menciptakan laboratorium pembelajaran di mana siswa lokal dapat menjelajahi karir media dan industri hiburan di lingkungan dunia nyata. Nah, program ini bertujuan untuk menginspirasi kaum muda untuk tetap bersekolah dan mengejar karir yang berhubungan dengan seni. Program ini membantu meningkatkan kesadaran siswa untuk membuka peluang karir di industri hiburan dan membantu menumbuhkan bakat kreatif generasi berikutnya. Terus yang terakhir ada Art of Tomorrow Scholars, diperuntukkan untuk kelas 9 hingga kelas 12. Program ini adalah program beasiswa yang berkolaborasi dengan Universal Orlando, Universal Orlando Foundation, Orange County Public School, dan Valencia College. Kegiatan ini adalah program lanjutan dari program Art of Tomorrow yang berhubungan dengan seni. Program ini membantu mereka mendapatkan diploma dan mengembangkan rencana karir pasca sekolah menengah yang komprehensif dalam bidang seni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT Analysis. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu ada singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan, Weakness itu kelemahan, Opportunity kesempatan, dan Threat-nya adalah ancaman. Untuk Universal Studio, kekuatan dari Universal Studio ada 6. Jadi yang pertama adalah pengalaman. Universal Studio ini menyanyikan kegembiraan dan kesenangan bagi para pengunjungnya. Jadi para pengunjung bila ke Universal Studio akan mempunyai pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, ada keamanan. Jadi Universal Studio menjamin keamanan, menawarkan tingkat keamanan yang baik kepada setiap pelanggannya. Yang ketiga, Universal Studio juga memiliki kekayaan intelektual. Jadi keunikan yang dimiliki Universal Studio ini membuat Universal Studio memiliki kekayaan intelektual yang membuat para pengunjung sangat puas. Yang keempat, Universal Studio juga menampilkan tema yang sesuai. Jadi brandingnya sangat bagus. Yang kelima, ada efisiensi operasional. Jadi Universal Studio memperhatikan waktu tunggu konsumennya. Serta yang terakhir, penggunaan teknologi.
Universal Studios selalu berusaha menjadi pelopor dalam teknologi. Jadi teknologi yang digunakan Universal Studios selalu yang terbaik dan baru. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan dari Universal Studio. Yang pertama, itu adalah crowd management. Jadi, terjadi antrian atau keramaian di beberapa wahana atau tema tertentu. Universal Studio memiliki kekurangan karena mungkin para pengunjung yang tertarik dengan tema tertentu atau sedang booming, sehingga membuat antriannya itu sangat panjang dan mungkin melelahkan bagi para pengunjung yang mengantri. Yang kedua, Universal Studio juga lemah dalam mempertahankan citra karena waktu dan dana yang dihabiskan sangat besar untuk berkunjung ke Universal Studio. Yang ketiga, kita akan melihat opportunity atau kesempatan yang dimiliki oleh Universal Studio. Yang pertama ada wahananya. Beberapa wahana baru lebih menarik konsumen. Contohnya seperti Minions. Nah, yang kedua ada parade. Di Universal Studio ada parade musiman yang diadakan oleh Universal Studio. Contohnya seperti bila ada Paskah, Easter, New Year, Christmas, dan lain sebagainya. Yang ketiga juga ada tema. Universal Studio selalu membuat tema-tema khusus yang menarik konsumennya. Dan selanjutnya ada promosi. Universal Studio memberikan penawaran atau promosi yang sesuai dengan waktu. Dan yang terakhir acara. Universal Studio juga menyediakan acara yang selalu dinantikan oleh konsumennya. Nah, yang selanjutnya ada threat atau ancaman yang dimiliki oleh Universal Studio. Yang pertama ada kompetitor. Universal Studio memiliki beberapa kompetitor, contohnya theme park Disney, Legoland, dan lain sebagainya. Lalu bencana alam, selama pandemi corona contohnya ya, beberapa theme park milik Universal terpaksa harus ditutup karena ada pandemi ini untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Dan yang terakhir ada high expense toll, jadi besarnya biaya yang dikeluarkan sehingga menyebabkan menurunnya laba dari Universal Studio. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi Universal Studio, strategi SO atau strength dan opportunity-nya. Yang pertama, Universal Studio mengembangkan keanekaragaman wahana agar menarik minat konsumen. Yang kedua, dengan adanya penawaran tiket yang menarik, contohnya memberikan tiket akses VIP, dapat menekan jumlah antrian pada setiap wahana. Jadi untuk VIP akan mendapatkan hak istimewa untuk tidak mengantri. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi terbaru dan terbaik untuk menambah variasi atraksi dan menarik para pengunjungnya. Yang selanjutnya ada memperhatikan perkembangan tema agar dapat terus memberikan kesan menarik bagi pengunjung. Jadi Universal Studios selalu memberikan inovasi-inovasi baru, memperbarui temanya agar menarik para pengunjung untuk datang ke Universal Studio. Yang selanjutnya ada strategi ST atau Strength dan Trade. Yang pertama, Universal Studio memilah lagi teknologi apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan keanekaragaman wahana, sehingga dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, mengadakan penambahan atau pembaruan tema agar tidak kalah bersaing dengan para kompetitornya. Tidak lupa juga memikirkan tentang keamanan dan keefektifan dari wahana-wahana barunya. Yang selanjutnya adanya inovasi baru yang dikembangkan untuk menambah pengalaman dan kepuasan para konsumennya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi WO atau Weakness and Opportunity. Dengan adanya acara dan pertunjukan tahunan, membuat taman hiburan punya inovasi baru setiap tahunnya sehingga tidak membosankan. Jadi Universal Studio punya pertunjukan tahunan dan taman hiburan yang selalu berinovasi. Jadi selalu ada yang baru di Universal Studio yang membuat para pengunjung tertarik untuk mendatangi Universal Studio. Yang kedua, fokusnya terhadap tema tertentu. Secara bergantian memungkinkan pengunjung yang datang juga bergantian. Karena tidak semua pengunjung tertarik dengan tema yang sedang ditampilkan. Jadi Universal Studio secara berkala mempunyai penggantian tema. Jadi misalnya sekarang sedang Minion, yang tema yang akan datang akan diganti lagi sehingga pengunjung yang datang
juga ketika temanya Minion, mungkin penggemar Minion akan datang, tapi di selanjutnya belum tentu penggemar Minion juga menggemari tema yang selanjutnya, sehingga pengunjung yang datang bisa bergantian. Dan yang terakhir, memberikan penawaran diskon untuk meningkatkan para pengunjung sehingga citra baiknya semakin dikenal. Universal Studio terkenal dengan harganya mungkin mahal untuk para tingkat ke bawah, jadi untuk para pengunjung dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, Universal Studio menyediakan diskon-diskon menarik sehingga semua masyarakat dapat menikmati Universal Studio. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah strategi WT-nya, weakness dan threat-nya. Yang pertama, taman hiburan ini menyediakan tempat evakuasi bencana alam untuk mengantisipasi bencana alam. Dan yang kedua, menyediakan tempat antrian yang memadai sehingga para pengunjung bisa mengantri dengan rapi. Selain itu juga nyaman. Yang terakhir juga memberi sistem jam buka tutup antrian agar keramaian wahana sama rata. Jadi tidak hanya mengantri panjang di satu wahana saja. Sekian dari saya tentang SBOT. Terima kasih. Jadi, Universal Studio menyediakan layanan pelanggan bagi konsumen untuk menanyakan informasi, kritik, dan saran dengan cara menghubungi beberapa sosial media yang tertera pada website. Tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan menampung aspirasi konsumen. Berikutnya ada Universal Studio ini punya website. Website ini memberikan berbagai informasi tentang produk-produk terbaru dan informasi umum yang sering ditanyakan konsumen, agar konsumen lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Berikut adalah contoh website-nya. Selanjutnya bisa dilihat di Instagram, ada 3 akun Instagram, lalu ada bisa kontak di Facebook juga, terus ada Twitternya juga, ada 4 akun. Berikutnya ada Fact ini berisi seputar pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh konsumen. Tujuannya agar konsumen bisa langsung membaca jawaban atas pertanyaan mereka. Yang selanjutnya ada templates. Templates ini ada pada akun Instagram dari Universal Studio yang dapat diisi oleh konsumen, yang juga menjadi informasi penting untuk Universal itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui minat konsumen terhadap warna-warna yang ada dan menjadi patokan untuk berbenah. Saya akan menjelaskan tentang apa itu core values. Core value atau nilai-nilai inti perusahaan dimaksud untuk membentuk perilaku dan karakter kerja yang selaras dengan strategi perusahaan. Core value yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi pilar utama dalam pembentukan visi dan misi organisasi yang kuat. Visi Universal Studio untuk menyampaikan lingkungan di mana anggota tim kami bangga bekerja, memberikan pengalaman yang tak terlupakan pada tamu kami, dan menghasilkan keuntungan finansial yang unggul. Misi Universal Studio dikenal sebagai tujuan hiburan nomor 1 di dunia. Selanjutnya, respect, menghargai dan melayani konsumen yang berkunjung tanpa memandang fisik dan ras. Yang kedua ada teamwork. Adanya kerja sama yang baik membuat perusahaan semakin berkembang dan membuat pengunjung semakin banyak, ditawarkan suasana tema park yang kondusif. Ketiga ada open communication. Adanya layanan konsumen agar konsumen dapat memberikan kritik dan saran dengan nyaman.
Selanjutnya core value ada honest, trust, and integrity. Universal Studio selalu jujur dan konsisten dalam mengelola parknya sehingga memberi kepercayaan pada konsumen untuk terus berkunjung ke sana. Lalu ada fun, memberi kesenangan dan keceriaan untuk pengunjung yang datang. Ada recognition, dengan ramainya pengunjung dari seluruh dunia, Universal Studio sudah memiliki pengakuan baik yang membuat konsumen semakin banyak berdatangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Salah satu value proposition yang baik adalah manfaat yang menyelesaikan permasalahan pelanggan. Setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Value proposition dari Universal Studio. Universal Studio berhasil mengimbangi taman hiburan serupa dengan pembuktian semakin canggihnya teknologi yang mereka gunakan. Dengan membeli tiketnya, konsumen juga dapat ikut berpartisipasi dalam penyumbangan dana untuk komunitas lokal. Universal Studio juga memberikan penawaran dan event-event menarik yang tidak ada di tempat hiburan lain. Contohnya Halloween Horror Night. Selain itu, Universal Studio juga menyediakan tema-tema berbeda di setiap tempatnya agar konsumen dapat merasakan sensasi yang berbeda di setiap wahananya. Lalu, adanya karakter-karakter film dari Universal yang disajikan dalam wujud nyata memberikan daya tarik dan kesenangan untuk konsumen. Universal Studio juga menyediakan official merchandise yang tidak dapat dijumpai di toko-toko pada umumnya. Pelayanan yang ramah dan baik juga menjadi faktor utama dalam Universal Studio, sehingga memberikan rasa nyaman untuk berkunjung ke sana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak.